Halo, selamat datang di Tip Podcast. Yang sebenarnya sih bukan podcast. Kita cuma pengen cerita-cerita aja tentang pengalaman hidup teman-teman kita yang keren-keren. So, karajo kita hari ini. Oke, welcome Nova. Yeay. Tepuk tangan. Halo, kenal aku Robi. Oke. Aku Firly. Jadi kita di sini bakal bincang-bincang mungkin ya Novel ya. Jadi kayak jadi City Podcast ini bakal bincang-bincang tentang bisnis di balik orang di balik sebuah bisnis gitu. Jadi makanya kita di sini punya info, punya agen lah ya, iya kalau Novel menjalankan satu bisnis. Yes. Boleh dong dikenalin dulu siapa sih Novel ini? Aku Noval. Aku Robi. Sekarang occupationnya apa ya? Mungkin kalau yang bersangkutan dengan bisnis, aku salah satu owner dari Aspasia Cafe, tapi nggak full time in bisnis juga, jadi sambil kerja juga, karyawan juga. Malah lebih banyak waktu menghabiskan sebagai karyawan sih. Tapi dulu awalnya seseorang di balik Aspasia ini. Nggak seseorang juga sih, lebih ke Ada tim. Oh, iya. Jadi dulu kita berlima. Oh, oke. Cuman memang aku involve cukup sering terlibat tuh yang hampir tiap hari kesana tuh setahun pertama sih. Setahun pertama bisnisnya jalan, memang megang operation kan di sana. Tapi begitu bisnisnya udah mulai bisa ditinggalin, terus aku juga akhirnya kerja, jadi dari situ mulai rutinitasnya mulai Kerja aja Iya. gitu ya. ke kerja, jadi kebagi dua. porsinya tuh 70-30 lah, 70 kerjaan kantor, 30 di bisnis. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama berarti Aspasia Cafe ini? Dari 2017. Wow, udah Dalam lama Berarti banget ya. 4 tahun. Tapi sebelum kita lanjut ngomongin si Aspasianya, aku pengen tahu dulu sebenarnya background pendidikan Novel sendiri itu apa sih? Dulu sih waktu pertama kali mulai bisnis itu aku teknik industri Unpar. S1-nya teknik industri. S1 teknik Oke. industri Unpar, terus begitu. Saya dulu buat teman-teman teknik industri. Hai, halo. teknik industri Anak-anak Unpar. TI Unpar, anak-anak warung Nunu. Terus, Ya, terus ada terusannya. lanjut MBA di ITB. Oke. Ke MBA Begitu ya. udah jalan berapa lama bisnisnya ya? Udah 3 tahun, terus udah kerja 2 tahun baru ngambil MBA. Oh, Berarti sempet. Aspasia timelinenya tuh S1 dulu, Aspasia baru MBA. Betul. Oh, oke. Berarti si Aspasia Aspasia. ini ada bukan karena MBA, Bukan. tapi karena Waktu itu lagi ada kesempatan sih. Itu mah kayak apa ya? Lagi ada opportunity. iya. Terus lagi ada energi sama resource Energi, buat bener-bener. ada energi sama resource buat ngambil opportunity itu, ya udah sikat gitu. Tapi emang hobinya di kopi atau? Dulu sih waktu zaman kuliah, Oh, bocah senja gitu ya. Anak senja memang gitu. karena load praktikum bikin laporan kan lumayan teknik ya. lumayan tinggi, jadi Benar. salah satu cara buat ngebantu fokus terus biar ada energi buat ngerjain tugas buat begadang ya Sambil ngopi. Oh iya benar. Tapi kalau dibilang entusias kopinya. anak kopi juga enggak sebenarnya. Kayak yang emang biar melek aja mereka. Biar melek aja utilitarian banget lah gitu, cuman buat melek gitu. Itu sih. Jadi emang bikin si bisnis kopi ini bukan karena hobi, bukan karena Cinta tapi kopi. benar. Tapi Bukan. emang kan suka ada yang nyari biji kopi sampai ke hutan mana, Iya. ada aja kan orang-orang kayak gitu. Tapi lebih ke ya ada aja kesempatannya. Oportunis lah. Benar. Tapi emang si Aspasia ini tuh adanya di mana sih? Kalau boleh tahu. Jadi itu ada di Lembang, di kawasan Lembang. wisata Lembang, di Cikole. Oh, berarti Jauh ya. tempat emang suburb tapi banyak dikunjungi orang-orang Bandung kali ya? Enggak, di tengah hutan. Oh, di tengah hutan. Oh, emang konsep. Oh ya benar-benar. Iya. Tadi pas kepoin Instagramnya juga si Aspasia nih
konsepnya kayak ngopi di hutan gitu Iya. ya. Jadi Seru. butuh berapa ya? Dari pinggir jalan tuh masih perlu Dari pinggir jalan mana nih? dari Jalan pinggir raya. jalan raya Cikole tuh Oh, masih dari Sapaan. 15 menit lagi masuk ke dalamnya gitu. Oh, Lumayan ya. Berarti Lumayan. tempat yang waktu itu konser seru gitu ya. Ya suka ada acara musik Suka juga. ada seru. Oke. Lanjut nih, Boy. Berarti kan dari 2017 udah di situ kan? Nah, itu gimana sih cara cari marketnya itu pas 2017 tuh? Kan belum banyak kan coffee shop di hutan gitu. Jadi sebenarnya awalnya mah Apalagi sebenarnya coffee shop di Bandung baru ramai itu di 2019-an kali. Iya, kayaknya. jadi awalnya tuh niatnya tuh pengen bisnisnya yang deket-deket memang ngejar coffee shop awalnya di Bandung karena ya opportunity tadi ngeliat anjir Benar. lagi Iya. lagi rame marketnya tuh di Bandung. Tapi pas per 2017 itu hasil ngumpulin data di Bandung Oh, ada itu research di balik. research Keren ya. dulu. Tangan dulu buat Nova. Di Bandung itu ada sekitar 640 sampai 650-an. Wow. Itu Keren banget sih. 2017. Keren. Terus sempat research marketnya juga. Si marketnya tuh mostly memang mahasiswa, terus orang-orang yang mau kerja, Iya. nongkrong lah. Iya. Bukan memang ngejar minum kopi tapi nongkrong sambil nugas gitu. Terus gua ngeliat marketnya tuh kalau mahasiswa kan sensitif sama harga. Ya benar, Pasti. pasti. Sensitif sama harga, terus banyak banget player yang udah gede yang punya kekuatan kapitalnya besar. Iya. Sedangkan waktu itu kekuatan modal aku kecil, baru Benar. lulus kan. Terus aku mikir, oh kalau misalkan mau bersaing dengan modal yang terbatas nggak bisa nih ngambil market yang sama. Nggak bisa. Harus benar. dibedain. Iya betul. Jadi waktu itu mikirnya begitu ada tawaran ada opportunity itu, ada yang ngajakin kerja sama, terus pas aku research marketnya, oh ini Sendirian kita itu tuh research market. kalau yang waktu market research yang aku awal niat bisnis itu sendirian, cuman begitu udah masuk itu jadi bareng-bareng. Nah, itu tuh oh marketnya beda, maksudnya marketnya tuh lebih ke keluarga yang lagi wisata. Oh iya, Jadi iya, waktu sekalian. betul. Jadi waktu itu aku bersaingnya itu nggak sama coffee shop, tapi sama kawasan wisata lain. Oh, paham. oke. Betul. Nah, terus dengan aku bersaingnya dengan kawasan wisata lain itu waktu itu yang kayak kita tuh belum ada. Si Di model berkofinya tuh belum ada gitu. Di- Iya, Model di kawasan model itu. kawasan wisata yang kayak gitu yang kita tawarin itu, yang coffee shop di tengah hutan itu di daerah situ tuh belum Belum ada. ada. Jadi dengan modal yang terbatas masih bisa bersaing. Itu sih Jadi lebih disitulah bisa masuk ke salahnya, pasar. Oke, salah satu pelopornya benar ya. banget. Tapi kalau sekarang kondisinya sendiri buat coffee shop yang tadi ngopi di hutan kayak gitu gimana nih keadaannya sekarang? Kalau di Bandung sih sebenarnya dari jauh sebelum aku dari sebelum aku mulai si bisnis itu di Bandung kan udah ramai itu yang kayak gitu. Iya. Di outdoor ya, bukan di Iya, hutan. iya. Benar. Nah, tapi kalau di Cikole itu waktu aku mulai start tuh memang belum ada. Cuman sekarang udah banyak sih. Oh. Maksudnya kompetitornya udah lumayan muncul yang baru. Bisnis-bisnis serupa tuh udah Serupa mulai- tuh udah mulai banyak. Terus kalau dari Aspasia sendiri gimana sih cara tetap bertahan gitu biar tetap Survive. survive, apalagi kemarin pandemi segala macem. Spesifik lagi pandemi atau ngomong in general nih? Dari general dulu iya, deh. dari Oke. awal banget. Kalau dari awal banget sebenarnya karena waktu itu kita memang benar-benar nggak ada kompetitor. Jadi sebenarnya nggak terlalu kerasa survival, malah kerasanya growth. Oh, oke. Nah, cuman oke. kalau waktu pandemi itu kerasa banget kan kita itu bisa survive-nya sebenarnya karena cost structure-nya sehat. Iya. Jadi kalau kita ngelihat di Bandung gitu ya atau di kawasan wisata, cost structure-nya itu biasanya kalau coffee shop atau F&B itu biasanya gede di fixed cost. Karena harus bayar sewa tempat, tahunan, ya, sewa listrik, tempat, sewa gedung, iya. betul. Bener. Kalau di aku itu cost structure-nya itu mostly justru variable cost. Kenapa tuh bisa jadi variable cost yang gede? Karena tempatnya itu aku nggak sewa tahunan, Oh. tapi jadi sistemnya itu kita share Secara profit. omset. Oh, oke. Betul. Sama Jadi sih. kayak contoh nih kita tenan di salah satu Event. satu tempat makan online gitu Iya. ya. Kan kita nggak bayar tahunan, Iya. tapi Iya, kena iya. kepotong di share omset. Nah itu salah satunya kenapa yang bisa survive Masih tuh ada terus. betul, karena kita fix cost-nya hampir tidak ada sih. Hampir tidak ada. Maksudnya nggak lebih dari 10% Oh. fix Keren. cost-nya.
Berarti pada saat kemarin mungkin coffee shop jenis kelimpungan nih, gimana cara nutupin fixed cost mereka, cara nutupin Betul. biaya Biaya sewa mereka. sewa, Tapi yes. alhamdulillahnya sih Aspasya ini karena ya tempat wisatanya tutup, coffee shopnya tutup, jadi ya saling ngerti aja gitu. Betul. Terus dari struktur pegawai juga dari struktur karyawan, karena kita itu jadi waktu awal-awal mulai itu kita belajarnya bahwa karena kawasan wisata itu Senin sampai Kamis tuh biasanya sepi. Iya, Iya. weekend ramenya. Betul, ya. ramenya tuh di Jumat, Jumat, Sabtu, Sabtu. Minggu. Jadi kita itu ngakalin si karyawannya memang mostly pakai karyawan yang Kepake banget berarti ya teknik industri. Iya. Sangat ya. karyawan harian. Jadi yang Oh memang iya benar. betul. Jadi Keren, kita keren. hire casual tuh di Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Makanya si fixed cost-nya bisa kecil karena Hari biasa. karyawan apa yang kita bayar Iya. bulanan itu nggak sebanyak itu gitu. Oh. Jadi, bener-bener. Fixed cost-nya itu sebelum pandemi itu around 20%-an lah. Setelah pandemi justru Kurang dari 20% ke 10. bawah maksimal Iya. tuh 19, something gitu. Setelah pandemi itu 10-an gitu buat bayar karyawan doang. berarti bisa dibilang strategi yang dipakai gitu selain dari pemasakan, kalau biasanya coffee shop kan hebohnya di pemasaran segala macam, Iya. tapi di internalnya juga bener-bener dikuatin banget biar tetap survive gitu ya dari Aspasya sendiri. Itu sih. Keren banget. Tapi ada plus minusnya. Gimana tuh plus minus? Kalau misalkan kita cost structure yang gede di fixed cost, proporsinya terus di variable cost-nya proporsinya Iya, lebih iya. kecil, ketika revenue-nya growth-nya tinggi, Heeh. profitability-nya naik banget kan. Iya Iya. benar. Nah, cuman kalau karena kita si fixed cost-nya proporsinya rendah, Iya. jadi tuh operating leverage-nya kecil, jadi si Oh. makin tinggi revenue, cost-nya Makin- ngikutin, iya, jadi iya, profitability-nya iya, gitu-segitu aja. Jadi nggak Konstan ya gitu. walaupun heboh banget cuannya tapi ya tetap Tetep balik ada. lagi ke variable cost lagi gitu. Betul, berarti, jadi Mbak. fix Bahasa- profitability-nya bahasa konstan. kitanya ya, bahasa Iya, kitanya. betul. Bisnisnya. Gitu. Jadi Agak. kalau bisa dibilang kalaupun si Aspasya ini cuan banget, tetap aja balik nutupin si variable cost Cost-nya. Ya, Kan betul. variable Agak cost tinggi. ya. Masih ngerti kan variable cost kan berubah ya. Ya, Yes. betul. Oke, bener-bener. Jadi ngikutin gitu. benar Ah, benar. ngikutin. Jadi si marginnya tuh ya sakit tuh weh Betul. sebenarnya mah walaupun Benar. cuan-cuan banget gitu. Tapi lebih tahan sama resiko yang Yang kayak naik pandemi turun, ya, yang kayak gitu, pandemi bener-bener, lebih bener-bener. tahan gitu. Karena Bisa survive. ya benar gitu, lebih liquid lah ya si keadaan bisnisnya tuh mengikuti gitu, fleksibel gitu. Sekarang lanjut. lebih Tapi agile. sebenarnya pengen Iya benar. Wow. Iya benar. bisnis banget ya. Pengen tahu dulu Aspasya itu sebenarnya apa sih Iya, bener. artinya? Aspasya itu adalah salah satu spesies dari anggrek. Oh, oke. Jadi, Senyit juga ada. historinya Keren. itu dulu tuh orang tua itu, kakek itu budidaya anggrek. Terus orang tua, mama, papa tuh punya florist. Terus aku buka tempatnya di Coffee shop. lokasi yang ada banyak anggreknya. Oh, Jadi oke. ya udah Cocok sikat sih. aja gitu. Jadi biar tetap relate. Iya, Tapi iya. yang sama Nyambung. punya lokasi itu sebenarnya bukan keluarga juga. bukan. Oh, emang bukan tempat keluarga, tapi Bukan emang tempat kita keluarga. sebagai pure profesional. Bener-bener tenan, kita sewa tempat sih. Gitu. Aku tenan. Terus berarti sekarang kalau misalnya kita pengen tahu ya menurut Noval sendiri Aspasya itu tuh sekarang posisinya tuh udah di mana sih? Maksudnya di growth kah, di new joiner kah, atau udah yang mature kah buat si Aspasya sendiri? Lagi turun semenjak pandemi. Lagi turun banget, lagi ngejar lagi buat balik lagi ke Ke dulu, ke Sebelumnya. awal. Dulu tuh setahun pertama growth, di tahun kedua menuju tahun ketiga itu Stagnan. udah mature, maksudnya udah Udah ada. udah stabil grafik penjualannya, dan Makanya ditinggal juga ya sama Noval. Oh, iya, dan bener. karena udah, jadi memang kita tuh si owner yang berlima itu memang tujuan awalnya itu memang bukan buat cari bisnis yang bakal nyemplung langsung di situ full time yang memang ngejar growth terus-terusan. Iya. Kita itu memang sebenarnya full time karyawan, cuman Semuanya di 5 itu tuh. memang butuh income sampingan. Nah, jadi ketika bisnisnya udah mature dan sesuai hitungan sih, maksudnya jadi kita Udah bisa di. udah bisa Iya. ditinggal, udah enak. Nah, tapi begitu Covid sih sekarang lagi turun ya. Lagi turun banget, udah mulai mau lagi. mulai catch up lagi. Oh, Keren. berarti Istilahnya mulai lagi dari dari awal lah lagi. gitu. iya. Tapi kan kalau misalnya si pengunjung sendiri mah unggal poe aya we meureun ya.
penjualan sales gitu mah alhamdulillah nih. Depends on. Depends on apa nih? Kalau misalkan dulu sih ya, kalau pas orang-orang lagi belum pandemi itu orang-orang kerja kantoran, Senin tuh sepi, pokoknya hari-hari kerja tuh sepi. Memang kita penjualannya gila-gilaan di weekend. Cuman semenjak WFH, Senin sampai Minggu tuh selalu ada pengunjung, lebih well stratified kebaginya, cuman yang di weekend juga jadi turun gitu loh. Jadi yang dulu grafiknya tinggi banget di weekend, ini di weekend biasa aja tapi jadi kebagi. Sekarang jadi tadinya tuh misalkan ini Senin. Ini editorial antara ada grafik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gini, set gini gitu. Kalau sekarang tuh naik dikit tuh set, gitu. ada naik dikit gitu, tapi nggak setinggi dulu gitu. Tapi ya masih bisa berjalan lah ya. Ya alhamdulillahnya masih bisa operation lah. Benar. Tapi kalau tadi berlima sendiri itu keluarga kah atau apa gini statusnya sama si vendor lain? Founder lain. Sama owner lain sih sebenarnya pure professional partner bisnis gitu. Jadi emang yang ketemu cari emang buat partneran bukan berdasarkan keluarga atau apa-apa. Keren banget berarti. Kalau sekarang di Aspasia sendiri ada berapa karyawannya totalnya berarti? Kalau yang terakhir tuh ya, yang bener-bener permanent employee, itu tuh bentar Bu. 6. Wah, berarti udah bisa. Berarti itu yang nge-operate sekarang semuanya. Yang rutin. Sedangkan kalau founder-foundernya sendiri udah mulai agak nggak in touch banget karena udah ada karena udah ada, kita udah hire profesional lah, jadi kita berarti bisa emang melepas. dari awal tuh udah nge-hire profesional gitu atau nyarinya cukup susah nih buat nyari barista atau nyari yang ngerti kopi? Awalnya itu 1,5 tahun sih kita masih handle sendiri, 1,5 tahun pertama, terus dari situ baru hire manajemen profesional gitu. Wow, keren sih. Tapi kalau boleh tahu nih di bisnis coffee shop ini, apalagi kan sebagai pionir ya, bisa dibilang ya, suatu pionir di daerah Lembang sana gitu. Sebenarnya gimana sih cara Noval buat awalnya nge-start terus ngepromosiin si Aspasia sendiri? Biar sampai bisnisnya tuh bisa dibilang sekarang kan cukup dikenal sama orang-orang tuh. Sebenarnya waktu itu promotnya karena kita marketnya wisatawan. Iya benar. Kita tuh sebenarnya enggak terlalu gencar di promosi sosial media yang kayak Instagram yang anak muda. Iya. Kita itu channelnya lebih ke Facebook Ads, karena biasanya ibu-ibu bapak-bapak kan ya. Bener. Oh kan tadi targetnya tuh keluarga. Ya, itu terus kayak portal-portal, nggak boleh nyebut merek ya, portal-portal yang suka nge-review itu, portal-portal yang suka nge-review tempat wisata, yang kayak platform-platform wisata online lah. Kita ngiklannya di situ. Dari situlah mulai berkembang untuk jadi dikenal si Aspasia ini. Iya, salah satu cara buat memperkenalkannya itu sih. Tapi yang bikin dek banget langsung booming gitu ada nggak, kayak satu momen yang langsung terkenal banget? Kayaknya belum ada ya. Semoga setelah ini ada ya. Habis dari tim podcast kali ya. Oke. Kayaknya belum ada ya. Maksudnya karena rata-rata yang datang kita tuh memang kalau misalkan kayak coffee shop di Bandung tuh, coffee shop normal gitu ya, lebih ke cari nama buat biar orang-orang yang datang gitu. Kalau kita itu rata-rata tuh bukan orang yang balik lagi ngejarnya, tapi orang-orang baru. Karena mostly mayoritas justru wisatawan, bukan orang Bandungnya sendiri. Jadi udah datang kembali lagi pulang gitu. Paling kembali lagi kalau misalkan dia lagi ke Bandung aja. Situ lagi ya. Bener, yang enggak kan kalau coffee shop sekarang banyaknya yang buat pakai kerja, jadi rutinitas balik lagi. Kalau si Aspasia sendiri emang ngejualnya buat newcomers yang baru lihat, buat nge-treatnya secara nyaman. Tapi yang menarik semenjak pandemi, Bibi, aku lihat-lihat di story kamu jalan-jalan mulu, ke kafe mulu, HP juga baru ganti tuh kayaknya. Iya nih, si Obi lagi banyak duit kayaknya. Bagi-bagi dong, Bi, gimana caranya? Jadi kemarin aku tuh diajarin Firly buat pakai Neobank. Hah? Neobank? Siapa yang powerbank tuh? Aduh, kasih tahu Masa kan belum tahu sih Neobank? Tahu. Jadi Neobank itu adalah salah satu bank digital. Bank digital apaan? Bank yang digital. Jelas sekali ya.
Nah, kegunaannya bank itu kalian bisa transaksi. Contohnya bisa top up e-wallet tanpa adanya biaya admin. Sama bisa Despacito juga. Deposito kali. Kebiasaan nih Obi. Nah, selain itu, kalau kalian udah download, kalian bisa dapetin kode referral buat undang teman-teman kalian biar bisa dapetin dana tambahan 25.000 per akunnya. Wah, aku mau download sekarang Neobeng. Buat kalian kalau mau download pakai kode referral aku ya. Udah mulai orang-orang kan Oh, WFH tuh iya, bener, Iya. bener. jenuh di rumah. Banget. Udah mulai Healing ya, iya. butuh healing. Iya. Baru udah healing ya. Udah mulai kelihatan yang bawa laptop sambil kerja Oh, gitu, udah. gitu. Oh, Tapi berarti kalau sebelum agak pandemi mah jarang sih, banget yang jarang banget. kerja bawa laptop ke sana paling sih. weekend nongkrong biasanya Iya. sebelum pandemi. Oh, berarti sekarang si Aspasia ini udah bisa lah masuk ke pasar-pasar coffee shop yang emang buka buat tempat kerja segala macem yang di weekday gitu-gitu. Bener berarti Mulai masuk. bisa banget ya, nyaman banget. Enak. Insya Allah. Udah ada wifi juga. Alhamdulillah. Dulu tuh Di soalnya tengah waktu hutan. awal-awal buka, Nggak mau idealis, nggak mau ada wifi. bukan, Oh, dikira nggak kayak- masuk. Nggak bisa, nggak ada sinyal. Karena di tengah hutan dulu listrik aja masih pakai genset. Oh. Waktu awal tuh Iya, iya, berjalan iya. beberapa bulan tuh masuk listrik PLN, terus akhirnya udah masuk, udah masuk. si wifi, Heeh, kabel fiber udah, segala heeh. macem. Jadi bisa banget nih buat teman-teman di Iya. podcast yang mau WFH. Oke. Agak jauh ya, Agak- harus nyari listrik dan wifi. Benar. Tapi kalau sekarang kan karena targetnya family nih, menunya pasti nggak Iya. cuman kopi dong, pasti ada makanannya juga, mungkin Betul. ada favoritnya apa aja sih di Aspasia? Jadi karena si Bicara Aspasia Melayu. Iya. itu targetnya family, terus profil demografinya broad range lah dari menengah ke bawah Iya. sampai menengah ke atas. Sekarang datangnya banyak. Beragam. Beragam. Tepat. Jadi sebenarnya kita menunya ekstensifnya tuh buat makanan tuh ada pasta, ada pizza. Terus kalau yang makanan karbohidrat banget tuh ada nasi goreng. Oh, terus lengkap ya. Kayak gitu. terus mie kuah yang kayak gitu. Oh, Terus iya. yang paling laku sih sebenarnya yang cemilan tradisional sih. Cireng. Cireng, iya. Ngopi jeung cireng. Iya, yang kayak Sekarang gitu. udah Itu bener-bener. Agak Berarti karena sih. banyaknya kalau banyaknya keluarga jadi Iya, butuh bener-bener. cemilan yang bisa rame-rame. Iya, kan. iya. bener-bener. Apalagi kalau keluarga besar biasanya kan suka ngumpul ya Betul. di Kelobaan Lembang. deh gini. Bener tilu mobil rarudet. Iya. Oke, lanjut lagi dong. Oke, kalau setelah itu mungkin untuk Aspasia sendiri ada nggak sih kayak next project Iya, atau bener. next event mungkin? Soalnya Soalnya mungkin inovasi apa nih yang lagi pengen Iya, bikin? aku Sebenarnya lihat- nggak boleh di-share kali ya kalau oh inovasi. iya sih ya. Mungkin ada Agak rencana apa sih ke depannya dari strategi. Aspasia? Sebenarnya belum ada rencana yang akan terrealisasi dalam waktu dekat sih. Cuman ada beberapa obrolan sama salah satu owner founder lain, bener. buat apa ya, kalau misalkan pandeminya, maksudnya bukan pandemi, cara orang berkomunikasi terus pergi ke Terus, tempat-tempat terus walaupun pandeminya udah beres Iya, tapi tetap kayak gini, habit dengan kayak gini. udah baru mulai mikir awal ntar gimana ya gitu. Oh, Masih. berarti bisa kemungkinan mungkinkah bisa buka di agak kota Bandung mungkin ya, buka Atau cabang buka lagi cabang segala di hutan macam. lain mungkin. Benar, dari hutan Mungkin ke ya. hutan ya. Gak ada yang tahu ya dari hutan ke hutan. Siapa Mungkin tahu ya, maksudnya ya. masih baru Baru di gambar. kepala doang gitu. Tapi- Ntar gimana gitu, maksudnya karena itu tadi sih, karena semuanya mungkin karena memang sibuk. Iya, benar. Iya sibuk. sih, sambil Karajo bener ya. Sibuk Karajo jadi agak nggak kesampingin fokus, dulu. iya. Iya. Tapi aku pengen tahu dong sebenarnya kan bisa dibilang Noval ini sebenarnya anak bisnis juga kan, karena ambil kuliah bisnis lagi. Menurut Noval sendiri berguna banget nggak sih si kuliah bisnis kemarin bisa Oke. diterapin di ya either buat Di Aspasia, kantoran atau iya. buat Aspasia khususnya gitu. Yang jelas sih dulu waktu lulus teknik industri, knowledge sama ilmu tentang laporan keuangan tuh minim banget. Minim banget, cuman belajar ekonomi teknikal ya. Ya ektek doang itu. Aduh, Aduh, kayak nggak tahu lagi. budak lokal. Ektek teh sebenarnya nggak terlalu kepake buat bisnis Iya. operasional bulanan gitu, lebih ke long term, mau bikin sesuatu balik modal atau Iya, enggak, iya, ektekan gitu ya. Sebenarnya itu kalau bisnis tuh, kalau di MBA terutama ya, menurut aku sih yang kepake banget itu adalah keuangan sih, finance. Maksudnya karena bisnis Tapi tuh di MBA-nya finance ambil. ya finance. Oh, oke. Finance mah ya
kayaknya mau bisnisnya apa juga Pasti kepake sih finance teh. Iya. finance teh wajib tahu gitu Iya, benar, buat benar. mengelola bisnis karena kan sebenarnya ketika kita orang operation kita ya udah ngertinya orang operasional aja gitu ya. benar. Nah, buat orang yang di bisnis yang di top manajemen Iya. bukan orang yang ngerti operasional sehari-hari, kita tuh bisa dapat insight gitu, bisa dapat insight bahwa keadaan si Bisnis perusahaannya atau bisnisnya kayak gimana itu dari laporan keuangan kan. Iya, iya. benar. Itu sih, jadi menurut gue sih yang sangat kepake adalah Si Finance. skill finance. Jadi cara nggak langsung pas kemarin Mas udah ada Aspasia terus masuk MBA teh makin tajam Terbuka. lagi kali ya si analisis tentang finance segala macam segala Dan Padahal- tujuannya juga memang ngambil MBA tuh buat belajar itu. Oh, emang buat Wah. Ha-ha, semuanya. karena waktu pas aku starting bisnis aku finance tuh masih belum- bego banget bego lah, banget. bego banget nggak ngerti Nggak bego apa-apa. dong kan bukan Iya. bisnis. Udah jago ya. Terus kerjaan juga begitu lulus kerja jadi bisnis analis Heeh. Jadi makin perlu finance Perlu banget kan, finance terus banget. ngerasa pengetahuan finance-nya masih terbatas, Masih akhirnya basic, ya udah ya. ngambil MBA ya kepakainya dari Kepake situ. sih. Alhamdulillahnya berarti ya. Hmm, Berarti finance. keren sih. emang kemarin masuk MBA-nya bukan masuk yang apa sih yang entrepreneur tapi emang khusus Yang khusus. buat si yang profesional Manajemen. Aku YP ngambil yang bener. YP, Ah, YP. bener. Angkatan berapa sih kalau boleh tahu? 62. Oh, kita 60 BTW. Hai, MBA. Saya dulu kan buat ingat Halo, MBA itu. Tapi keren loh MBA 62 jaket angkatannya. Masuk. Jaket yang- angkatannya keren banget aku ya nggak kayak kenal. angkatan kita. Yang mana sih saya juga Yang lupa. Ah, udah sih. skip. Oh, yang hijau ya, ya. Oh iya. Iya, hijau ya. Hijau, bener. hijau, Itu hijau. keren, Agak keren. sirik ya Agak kakaknya. sirik, bener. Terus pengen tahu juga dong kira-kira selama memulai bisnis ini ada nggak sih orang sesosok seonggok orang yang emang Berkesan. kayak berkesan Ya, banget nih yang buat support banget. Nova kayak ya, tapi jangan keluarga ya. Iya. Karena kan kalau keluarga mah udah pasti ya aing kudu Udah nyupport pasti anak support. aing, Iya. kalau aing nu babe kan. Tapi dia orang lain gitu mungkin teman atau apa yang kayak jing saya ya pisan euy jangan aing gitu. Sebenarnya lebih ke partner bisnis ya. Heeh, gimana Yang tuh? apa? Yang karena kita waktu itu mulai bareng-bareng dari nol gitu ya. Jadi yang intens saling support satu sama lain sih yang 5 orang itu yang partner bisnis itu sih sama orang tua. Tapi ada nggak sih suka dukanya dari bisnis berlima Yang- stranger iya. gitu. Apalagi dukanya ya kan kalau suka mah kayak ya udah happy Pasti. gitu, bener. Sebenarnya lebih enak Lebih enaknya gimana? kalau sama Yang memang hubungannya profesional, Iya. ngobrolnya lebih enak. Biasanya gimana? kalau sama teman atau sama saudara kan suka nggak baper. Nggak enakan. Nggak enakan, Iya. jadi Dia baper. iya, Anjing, jadi saya susah. sakilah gitu. mau decide something susah. Kalau sama ini tuh enaknya karena udah bagi role masing-masing. Iya, heeh. jadi ada tanggung Jadi ya jawab. kalau diskusi ya diskusi Oh, aja jadi beneran gitu. meeting kerja gitu ya. Lebih ke ngobrol, Iya, lebih ke iya. informal sih, lebih ke informal. Cuman Cuma jadi ngeunaheun gitu ya. nggak terlalu karena menjaga hubungannya profesional Benar. juga jadi Jadi ada enak lah. segannya dapat tapi nggak ya terlalu gitu. yang nggak Ada, terlalu ada segan-segan porsinya banget. masing-masing. Tapi bisa di-mention nggak nama satu orang kayak yang anjing oke banget lah Aduh. Oh, buat si Aspasia ini jadi yang bener-bener Berjasa. berjasa. Nggak bener-bener berjasa, involve Bebarengan, banget bareng-bareng itu satu namanya Om Gio Om Gio. sama istrinya Tante Erni itu yang ngajarin saya finance tuh. Finance. Ya, halo Om Gio dan Tante Erni itu tuh Oh. bener-bener yang ngajarin tentang keuangan. Oh, Terus kalau yang tektokan creative thinkingnya nyambung itu namanya Om Rudi. Om Gio sama Om Rudi. Om Gio sama Oke, Om Rudi. sekarang kita ada kesempatan buat mengundang Om Gio dan Om Rudi. Langsung kenal. Iya, udah. Oke, kalau gitu berarti ini udah menuju akhir nih. Aku pengen tahu dong kayak Nova kasih tips. Bukan Buat- tips ya, mungkin kayak wejangan kali ya Iya. buat anak-anak bisnis Yang lainnya mau- yang iya, pengen yang mau start merintis bisnis, mungkin. gimana sih cara mereka Memulai. memulai kan pasti tujuan adanya City Podcast ini tuh pengen ngasih tahu lo ke anak-anak yang memulai bisnis tuh gimana selain kan nggak semua orang bisa kuliah bisnis kan Yes, sebenarnya. ya. Memulai pertama banget ya berarti Iya. ya. Gas dulu sih awalnya mah. Gas Gas dulu ya. dulu. Gas dulu soalnya dulu tuh saya dari kuliah tuh kepikiran anjir pengen bisnis tapi Belum. di Anjir, otak aja terus kebanyakan mikir anjir kebanyakan ngitung di Rumit awal aja. gitu ya kebanyakan ngitung di awal ini tapi dengan catatan adalah bisnis pertama ya. Iya, iya. Bisnis pertama tuh mulai dulu aja terlalu banyak hitung-hitungan di atas kertas teh ujung-ujungnya nggak jadi. Nggak jadi. terrealisasi. Begitu udah mulai bisnis pertama Ya. dan ternyata udah tahu Berarti si Aspasia ini bisnis pertama. Pertama, Oh.
udah tahu seluk beluknya gimana, gagalnya gimana, Baru bisa belajar. baru hitung-hitungan di atas kertas. Jadi kan kita udah bisa belajar juga ya, baru misalkan mau mulai bisnis lagi pakai metode yang balik itu, market research dulu Oh, gitu, iya, yang kayak benar. gitu. Yang emang teori dulu. Tapi buat pertama kali mah mulai dulu aja gitu. Yang penting nemu partner yang oke. Penting jalan. langsung hajar dulu, cari tempat, cari pengalaman dulu. Iya Oke, sih. keren banget. sih. Kayak apa ya istilahnya mah? Buat belajar dulu lah gitu. Iya benar-benar. Ngabisin Jadi, jatah Nyobain dulu. gagal. Iya, eta, benar-benar. Jadi kayak ya pas namanya juga awal mah pasti ayamnya babak Pasti, belur iya. nama ya kemarin ya. Gak mungkin langsung. Tepuk tangan dulu buat Noval semuanya yuk. Yeay. Oke, paling gitu aja sih Noval dari kita. Sekarang foto ya. Kita foto. Ntar jangan dulu pulang kita ada Oh, iya. foto bareng dulu. Oke. Kita pamit dulu kali ya sama Iya. teman-teman podcast. Saya Robi. Saya Firly. Saya Nova. Dadah.